Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini kita mendapatkan sebuah DM dari seseorang wargi. Dia tidak mau menyebutkan namanya, tapi beliau ini datangnya dari Kalimantan, Dwi. Oh, Jadi dia menceritakan tentang kampungnya. oke. Nah, kampungnya mana ya? Gue lupa deh. Dia ini ada di daerah, sebentar, Kalimantan Timur. Oh, Kaltim. Kalimantan Oke. Timur. Kita sebutin namanya siapa? Dia perempuan nih, Bri. Sebut saja namanya Mawar lah ya. Mawar lah. Mbak Mawar. Jadi korban mulu nih. Budi dan Mawar. sama Budi. Ya, lanjut. Nah, si Mawar ini menceritakan tentang kampungnya di dekat Bukit Soeharto. Ada daerah namanya Bukit Soeharto. Ada bukit. Ada pegunungan, bukan pegunungan sih, kayak bukit, perjalanan kayak puncak gitu loh, Bri. Cuma nggak terlalu tinggi. Jadi dia ngelewatin hutan-hutan gitu, Oke. jalannya halus dan berkelok-kelok. Oke. Disebutnya Bukit Soeharto. Dia nih menceritakan tentang pengalamannya dia dan pengalamannya orang. Oh, oke. Tentang pengalaman Di Bukit Soeharto di Bukit itu. Soeharto itu. Oke. Jadi yang pertama itu di Bukit Soeharto ini terkenal angker nih ceritanya nih. Oke. Dia pernah melihat hantu. Dalam Hantu bentuk sih, penampakan lah. Penampakan? Penampakan pasukan Jepang. Bukan pasukan Jepang. Aduh, salah lagi gua. Bukan pasukan Jepang, tapi pekerja Romusha. Nah, oh, pekerja paksa. pekerja paksa, bukan pasukan Iya, Jepangnya. iya. Nah, ketika itu si Mawar ini lagi sekitaran Bukit Soeharto ini, pas malam hari, dia ngelihat ada penampakan Romusha ini, pekerja paksa ini lagi beriring-iringan. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan, cuman ke arah hutan nih. Oh. Dia ngelihat ke arah hutan, dia tuh sambil membawa peti katanya, Bri. Robushanya itu. Ramusanya membawa peti. Jadi dia kayak ngelihat pawai kali ya. Cuman ini malam hari gitu. Membawa peti. Nah, di belakang orang-orang Romusha ini, si pekerja paksa ini, ada pasukan-pasukan Jepang yang nodongin senjatanya di kepala-kepala para pekerja pekerja Indonesia itu. kan tuh. Indonesia ya? di Iya kan, Romusha pekerja ini. paksa. Terus. Nah, setelah itu si Mawarnya bercerita, dia ngelihat mereka ini berjalan iring-iringan menuju sebuah tanah kosong. Nah, di situ mereka suruh menggali lubang. Oke. Menggali lubang. Pas semua sudah digali, udah ada banyak orang. Dia nggak nyebutin berapa orang Terus ya. buat kuburan mereka lagi. Iya, betul. Mereka itu di petinya suruh dimasukin, dibuka. Setelah dibuka, mereka didorong. Apa ya? Mereka didorong nih si pekerjaannya nih. Baru setelah didorong yang lebih kejamnya apa? Mereka dilemparin granat. Buset. Mereka dilempar granat. Itu yang dilihat sama si Mawar tuh. Nah, setelah kejadian itu ya kan otomatis dia nge-freeze lah ya. Setelah nge-freeze itu baru dia pingsan. Jadi yang terakhir yang memori yang dia inget tuh ya dilempar granat itu yang gila banget. Hidup ya. Itu mungkin bisa jadi itu pernah terjadi ya, Dit ya. Mungkin ya. Itu visual kayak gambaran masa lalu enggak, tapi kok mereka bisa memvisualisasikan secara panjang gitu, itu gimana ya itu? Yang maksudnya siapa? Si Si Mawarnya. penampakannya ini Mas. Lah itu makanya bisa jadi mungkin emang mau menyampaikan sebuah pesan kali. Iya ya, mungkin ya, atau Iya. dulu pernah ada kejadian ini Iya sini nih, kali gitu ya. iya, perjuangan Para- bangsa kita dulu nih Iya, yang gila. dijajah sadis ini gitu kali Tapi ya. emang si Jepang sih lebih kejam sih. Kejam, Daripada kejam. Belanda ya sebenarnya ya. Betul. Nah, itu yang Mawar lihat. Nah, si Mawar juga pernah menceritakan ada orang. Jadi di Bukit Soeharto ini tempat pembuangan mayat Petrus.
korban penembakan. Korban Petrus. Tahu kan lo korban Petrus? Tahu dong, tahu. Itu juga ada bahasan nih ya, sedikit gua tambahin. Petrus itu dulu juga suka ada agenda mereka untuk bunuh-bunuhin dukun santet kan. Oh, gue baru dengar itu. Iya, ada. Itu bisa dibahas tapi kayak kurang panjang sih. Tapi mungkin nanti kita coba Kulik lagi lah ya. Kulik lagi ya. Jadi Petrus itu menargetkan orang, karena kan itu kan politik juga kan ya. Iya. Itu jadi dia membunuh ribuan apa hampir ribuan kali ya. Banyak berikutnya. Yang diduga dukun santet. Tapi nggak semua dukun santet loh. Oh. Jadi Tahu asal kita kan. nembak aja udah. Iya. Iya juga. Asal karungin aja. Gitu. Dan mungkin sebagian kalau di Sumatera, kalau di Kalimantan buangnya di situ kali ya. Mungkin salah Bukit satunya Soeharto tuh itu di ya. Bukit Soeharto. Iya serem juga ya. Terus. Nah, kalau yang ini si Mawar menceritakan ini, cerita pengalaman orang. Nah, oke. Di Bukit Masih Bukit Soeharto. Jadi di Bukit Soeharto ini sempat jadi tempat pembuangan korban Petrus pada zaman dulu lah ya. Nah, di si pencerita ini ke si Mawar bilang, saya ini sama istri saya lagi jalan di Bukit Soeharto naik mobil malam. Nah, ketika itu jendela tuh dibuka karena kan tempatnya adem lah ya. begitu jendela dibuka, ini di mobil itu bau bangke. Padahal dia nggak bawa makanan yang bisa menimbulkan bau bangke begitu. Begitu bau bangkai itu, si istri itu suaminya diem, istri itu sewot katanya. Istrinya itu marah-marah, ini buah apa sih kayak gitu kan. Tapi suaminya diem aja. Dan ternyata setelah sambil berjalannya mobil itu di sepanjang jalan Bukit Soeharto itu, si istrinya itu setelah sewot itu dia dikasih penampakan di jalan. Lihat apa? Dilihatin mungkin korban Petrus ya. Dia cuma bilang ini penampakannya itu mukanya hancur dalam kondisi rusak gitu. Waduh. Di jalan itu. Di jalan itu ya. Terus udah gitu kan tempatnya sepi. Jadi pas posisi penampakan kelihatan ini cuma si mobil suami istri itu. Gak ada mobil di belakangnya Gak ada lagi mobil ya. lain ya. Penerangan jalan juga minim ya. Iya minim waktu itu ya. Waduh. Nah, jadi yang tadi gue bahas juga ya, sempat gue sebutkan ada pembantaian dukun santet. Kalau nggak salah, seingat gue tuh kayak 250-an orang yang diduga dukun santet ditangkap oleh Petrus dan tentu saja dimusnahkan gitu ya. Dimusnahkan ya, betul. Jadi banyak di antara mereka juga sebenarnya bukan dukun santet, tapi entah kenapa bisa masuk daftar Dukun list santet. yang diburu gitu. Nah, bahkan sampai jadi tujuan mereka katanya sih ingin menghapus ilmu hitam supaya ilmu hitam itu tidak menyebar ke semakin luas gitu. Jadi diburu yang konon diduga ada dukun santet. Bahkan nggak cuma itu, orang-orang yang gangguan mental mungkin juga dianggap sebagai orang-orang yang kerasukan kali ya atau apa gitu. Banget sih. Itu juga diburu dan ditangkap lalu dimusnahkan juga. Jadi itu sih menurut gue lebih horor sih ya daripada cerita horor. Berarti cerita Petrus ini sebenarnya nggak cuma di DKI ya? Nggak, itu kayak luas banget sih. Kayak seluruh Indonesia ya? Yang pembantai itu kalau nggak salah di Banyuwangi, Jawa Timur. Kan? Ini jadi juga. nanti coba kalau ada link beritanya nih, editor masukin ya beritanya ya untuk mengconfirm statement gue tadi gitu. Gitu ceritanya. Iya, berarti Petrus ada di Kalimantan juga ada kan? Betul, bayangin ya kalau memang arwah penasaran itu ada, udah berapa ratus arwah penasaran tuh yang tercipta dari Petrus. Ribuan lah ya. Ribuan bisa kan? Gitu. Kejam sekali. Gitu aja sih, Bre. Kadang-kadang manusia bisa lebih kejam dari setan. Setan ini kadang geleng-geleng. Iya, setan aja geleng-geleng. Parahan lu ya. Parahan lu daripada gua. Iya. Gitu. Gitu juga sih. Gitu ya. Gitulah, Bre. Ceritanya tentang Bukit Soeharto. Gak terlalu banyak sih, cuman ya isi DM-nya sedikit doang sih. Gitu. Ya sudah, kalau gitu kalau kalian juga punya cerita-cerita yang horor yang mau kalian bagi ke kita, boleh langsung aja DM di sini atau email juga di sini. Ya, atau kalau kalian punya mau jadi narasumber juga boleh DM kita atau komen di bawah, kita akan
respon ya nanti. Dan kalau kalian mau cerita horor tapi nggak mau diwawancara atau nggak mau cerita sumber, kalian boleh klik link di bawah juga, kalian bisa ketikin aja cerita kalian, nanti kita bacain ya Adit? Iya betul, setuju. Gitu. Jangan lupa di share video kita supaya kita tetap terus semangat bikin video-video horor yang lainnya gitu. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya Dan bye-bye.